Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya, Latif Sregar, inilah Top 5. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sudah dicopot dari jabatannya di Kejaksaan Agung karena pelanggaran administrasi. Jaksa Pinangki diketahui bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali untuk menemui Joko Chandra. Komisi Kejaksaan menyatakan Jaksa Pinangki hanya pintu masuk Joko Chandra kepada pejabat di Kejaksaan Agung karena Joko Chandra menginginkan kekuasaan yang besar untuk meloloskan peninjauan kembali yang dia ajukan sebelum Joko Chandra ditangkap. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Jaksa Pinangki diduga menerima uang 7 miliar rupiah dari Joko Chandra, terpidana kasus C.C. Bank Bali. Jumlah ini hanya uang pendahuluan karena ada janji yang lainnya sebanyak 145 miliar jika nantinya kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Joko Chandra berhasil. Asal Bali, Jering ditahan selama 20 hari di Polda Bali terkait dengan ujaran kebencian. Jering dianggap melanggar Undang-Undang ITE karena unggahannya di sosial media dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia. Jering dilaporkan ke polisi oleh Ikatan Dokter Indonesia karena dalam sosial medianya Jering menyebut ID sebagai kacung WHO. Unggahan itu disampaikan oleh Jering karena ia protes rapid test yang diadakan oleh ID kepada semua orang, termasuk orang yang akan melahirkan. Pada pemeriksaan sebelumnya, Jering mengajukan mediasi dan meminta maaf kepada ID. Tetapi pemeriksaan berikutnya, ia kemudian ditahan selama 20 hari. Saat akan memasuki ruang tahanan, Jering menjalani rapid test, sesuatu yang selama ini ia tolak. Penghargaan Bintang Mahaputra yang disampaikan Kepala Fadly Zon dan Fahri Hamzah mendapat perhatian publik. Padahal hari ini Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan kepada 53 orang. Fadly dan Fahri sebagai mantan Wakil Ketua DPR mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Nararia, penghargaan tertinggi kepada sipil karena berbakti kepada bangsa dan negara. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada beberapa pejabat lembaga tinggi lainnya. Tetapi nama Fahri dan Fahri kemudian mendapat sorotan publik karena selama ini keduanya dikenal kritis dan sering menyampaikan pendapat kontroversial terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi pada saat mereka memimpin DPR, partai mereka berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Presiden sendiri menanggapi perhatian publik tersebut menyatakan ini adalah bagian demokrasi. Ia menyebutkan Fahri dan Fadly adalah kawan baik yang sering memberikan kritik tetapi tetap sama-sama membangun bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo Bobi Afif Nasution secara resmi diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon wali kota Medan. Bobi akan berpasangan dengan Aulia Rahman, kader Partai Gerindra. PDIP dan Gerindra sama-sama memiliki 10 kursi di DPRD Kota Medan. Ada 50 kursi di sana. Dengan dukungan dua partai besar tersebut, sudah 20 kursi yang mereka kuasai. Pada saat bersamaan dengan mendukung Bobi Nasution maju di Medan, PDI Perjuangan juga memberikan dukungan kepada Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang maju di Tangerang Selatan. Lagi-lagi jalan tol Cipali merenggut korban. Kali ini tabrakan antara L pengangkut penumpang bertabrakan dengan minibus yang menewaskan 8 orang. Kejadian pada dini hari tersebut diduga karena sopir mengantuk. Karena mengantuk, mobil kemudian oleng dan menerobos pembatas jalan lalu terbalik di arah yang berlawanan. Mobil L yang mengangkut penumpang tersebut berangkat dari Jakarta menuju Cirebon. Kedelapan penumpang yang meninggal dunia ada dari mobil L tersebut, termasuk sopir L tersebut.
Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita yang inspiratif dan informatif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Saat ini kita sudah memasuki era kenormalan baru. Tapi ingat, tetap jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan di rumah saja. Saya Latif Sregar, pamit.